Halo Sahabat Mista, berikut Top 5 edisi Sabtu 23 Januari 2021 hadir dengan berita terhangat ke hadapan Anda. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pematang Siantar telah menetapkan Asner Silalahi Susanti Dewayeni sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilkada 2020. Karena Wali Kota terpilih meninggal dunia beberapa waktu lalu, KPU hanya akan mengusulkan pelantikan Susanti Dewayeni sebagai Wakil Wali Kota. Pelantikan Wakil Wali Kota Pematang Siantar sedang diajukan KPU kepada DPRD Kota Pematang Siantar. Artinya Kota Pematang Siantar akan mendapatkan pemimpin baru. Namun ini menjadi isu hangat terkait dengan mencari sosok siapakah yang akan menggantikan Asner Silalahi yang meninggal beberapa waktu lalu. Sejumlah nama sempat disebut-sebut diusulkan oleh partai pendukung sebelumnya. PDI Perjuangan yang memiliki kursi terbanyak disebut-sebut akan mengusulkan jagoannya. Beberapa nama sempat terhembus ke permukaan meski masih malu-malu merapat ke anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Merujuk pada periode sebelumnya, proses panjang dan lobi politik hampir 2 tahun Wakil Wali Kota baru dilantik menjadi Wali Kota. Pematang Siantar pernah dipimpin oleh penjabat Wali Kota sebelum Hefriansa dilantik menjadi Wali Kota Pematang Siantar. Dari September 2015 hingga 10 Agustus 2017, ada 4 nama penjabat Wali Kota Pematang Siantar. Sementara Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Togar Sitorus, yang dipilih DPRD dilantik 6 bulan berikutnya. Pertanyaannya, apakah perjalanan panjang juga akan terjadi pada periode ini untuk mendapatkan pemimpin definitif? Kasus COVID-19 di Kota Pematang Siantar meningkat tajam. Selama Januari 2021, jumlah kasus mencapai 96 positif COVID-19. Jumlah ini menghantarkan Kota Pematang Siantar masuk zona orange dengan penyebaran sedang. Penyebaran COVID-19 di Kota Pematang Siantar cenderung mengalami peningkatan yang cukup tajam. Jumlah kasus selama Januari 2021 mencapai 96 kasus positif COVID-19. Peningkatan terjadi secara fluktuasi, bahkan di tanggal 6 Januari 1 kasus terkonfirmasi meninggal dan tanggal 12 Januari ada 1 kasus probable meninggal. Peningkatan yang cukup tajam itu terjadi pada tanggal 15 Januari 2021. Kasus terkonfirmasi COVID-19 meningkat signifikan mencapai 47 kasus. Kemudian dilakukannya penjaringan deteksi terhadap kontak erat dan ditemukan hasil swab tes massal dari 280 orang yang dilakukan swab, ditemukan 25% dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar menyebutkan berdasarkan sebaran kasus terdapat 3 klaster, yaitu Kecamatan Siantar Barat, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marihat. Untuk Kecamatan Siantar Sitalasari dinyatakan zona merah berdasarkan jumlah kasus tertinggi dengan resiko penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari termasuk kategori tinggi. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar merekomendasikan kepada Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kota Pematang Siantar untuk memperketat protokol kesehatan, memperketat akses pemberian izin kegiatan sosial masyarakat seperti izin pesta, pengoperasian KP, dan sebagainya. Setelah buron 3,5 tahun, Ketua Inkindo terpidana perkara korupsi tingkat kabupaten dengan nilai proyek sebesar 1,4 miliar TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Utara akhirnya ditangkap Kejatisu. Tim Gabungan Tangkap Buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan menangkap Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sumatera Utara Pendi Sebayang di Kecamatan Medan Selayang Rabu 20 Januari 2021 malam. Pendi Sebayang merupakan Direktur Utama PT Pemutar Argeo Konsultan Engineering, merupakan seorang terpidana perkara korupsi tingkat kabupaten di Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Nilai proyek sebesar 1,4 miliar rupiah tahun 2012 yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa beberapa kali mangkir semenjak putusan berkekuatan hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana diganjar dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Selanjutnya, terpidana diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan. Selama sepekan sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mulai dari gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, hingga erupsi gunung. Terparah terjadi gempa bumi di Mamuju dan Mejene, Sulawesi Barat. Gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Mejene, Sulawesi Barat mengakibatkan korban meninggal dunia menjadi 88 orang.
pada Selasa 19 Januari 2021. Sebanyak 6 desa yang berada di titik gempa di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dikabarkan terisolir akibat akses jalan menuju desa itu tertimbun longsor. Menyusul bencana tanah longsor dan banjir hingga setinggi 3 meter juga menerjang Kota Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 17 Januari 2021. Akibatnya 5 orang dinyatakan meninggal hingga ratusan warga lainnya mengungsi. Curah hujan tinggi juga terjadi di 4 kabupaten Kalimantan Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 2-3 meter. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan nyaris 44.000 orang harus mengungsi dalam bencana banjir yang melanda sejak 12 Januari lalu. Banjir juga melanda 6 kecamatan di Pidi Aceh mengakibatkan sedikitnya 1.081 jiwa mengungsi. Sebelumnya banjir juga melanda Kabupaten Gunung Meriah Aceh. Dalam kejadian tersebut 7 rumah ikut tertimbun oleh material tanah lumpur, batu dan kayu dari pegunungan. Sementara itu gempa terjadi di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkekuatan magnitudo 5,0 pada Rabu 20 Januari 2021 sekira pukul 3.10 WIB. Meski diasumsikan tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat dihimbau tetap berjaga. Sebelumnya, di Gunung Semeru di Probolinggo, Jawa Timur, kembali erupsi. 9 kecamatan dihujani abu vulkanik pada Sabtu 16 Januari sore hingga malam hari. Ribuan migran Honduras yang menyeberang ke Guatemala hendak ke Amerika dihadang aparat. Migran Honduras melakukan perjalanan ribuan kilometer karena putus asa untuk keluar dari kemiskinan, pengangguran, kekerasan geng, dan narkoba. Aparat keamanan Guatemala memukul mundur ribuan migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk mencapai Amerika Serikat. Pasukan keamanan ini mengepung karavan migran di sebuah jalan di kota Vado Hondo, Guatemala Tenggara, dekat perbatasan dengan Honduras. Mereka kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok yang berniat menuju negeri Paman Sam tersebut dengan berjalan kaki. Seorang pejabat kesehatan daerah yang tidak disebutkan namanya mengatakan beberapa migran dipukul dan terluka. Pasukan keamanan Guatemala berada di bawah perintah ketat untuk tidak membiarkan siapapun lewat. Alasannya untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Sementara itu migran Honduras mengatakan mereka putus asa untuk keluar dari kemiskinan, pengangguran, kekerasan geng dan narkoba. Apalagi 2 badai dahsyat baru menimpa negara Amerika Latin itu akhir tahun lalu. Para migran berangkat dari Honduras minggu lalu. Mereka bermaksud melintasi Guatemala dan Meksiko untuk mencapai Amerika Serikat, menempuh perjalanan ribuan kilometer yang sulit. Demikianlah Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa Marpaung, mohon undur diri. Sampai jumpa.